Penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Ada lagi? 20 hari. Ayo, guys. Siapa lagi yang mau ikut? Kalian pendukungnya Egy Suzana, Roy Suryo ya. Pokoknya siapalah yang mau ikut. Kalian buat video biar nanti kalian ngawani Egy. Ya, moga-moga berita ini benar. Ya, amin ya rabbal alamin. Pantesan kemarin si Roy Suryo nggak mau ikut ke Solo. Rupanya udah tahu dia kalau Egy Suzana ditangkap. Moga-moga berita ini benar. Kalau benar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya. Dedengkot wis ditangkap. Siapa lagi yang mau nyusul? Netizen ada? Buat video. Jangan di kolom komentar. Ada. Mana paten? Mana main? Ayo kalian yang membenci Pak Jokowi. Buat video, itu baru laki. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau kita jadi seorang Jokowi, ya, kenapa luar biasa dingin sekali sih? Dari serangan segala penjuru gitu ya, ketika dia jadi presiden sampai setelah jadi masyarakat biasa, itu luar biasa loh. Tetapi pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa Pak Jokowi sedemikian hebatnya dalam menangani keadaan itu? Bahkan sekarang kita juga sama-sama tahu, mulai organisasi sayap para penggugat berharap dan meminta proses yang dilakukan dengan cara mediasi untuk menunjukkan ijazah palsu atau tidak. Kenapa pakai mediasi gitu? Lanjut aja pakai secara hukum gitu. Nah, kemudian kita lihat juga Amin Rais udah buang badan, cuci tangan, ya. Sama seperti Tifa juga pembicaranya dia selalu mengomong referensi yang dia dapat dari apa? Dari profesor gitu ya, dari dokter, ya. Dari Prismon ya kan, dari ahli lah yang dianggap ahli Roy Suryo gitu. Artinya itu udah cuci tangan gitu. Karena kalau memang proses yang terjadi apa yang dilakukan tim Pak Jokowi ya, emang itu akan bikin banyak masuk mereka gitu ya, terpidana mereka. Nah, sekarang mulai kocar-kacir mereka gitu ya. Saya sekali lagi mau bicara hebat sekali Pak Jokowi ya. Yang saya pantau adalah ketika Pak Jokowi didatangi oleh para nini-nini ya, aki-aki ya, ketika mereka pulang Pak Jokowi pintar sekali, dia panggil wartawan, dia tunjukin tuh ijazah, tidak boleh ada foto. Itu apa artinya? Itu permainan psikologis war ya kan, yang membuat orang sebenarnya makin menjerit, makin berteriak. Emang yang diinginkan Pak Jokowi seperti itu. Lama-lama kalau ngadepin Pak Jokowi mereka bisa stroke gitu. Percaya sama saya. Aduh, ada lagi seorang pengacara yang mencari panggung dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Seorang pengacara Solo bernama Muhammad Taufik yang menggugat Bapak Jokowi karena ijazah palsu. Aduh, saya rasa Pak Taufik ini hanya ingin mencari panggung agar supaya kantor pengacaranya dapat laris manis di kota Solo. Tapi sayang, kau akan berbuntut celaka. Kau akan ditahan, melakukan penghinaan dan memfitnah, mencemarkan nama baik Jokowi. Ya, pencemaran nama baik. Pak, semua sekolah, bahkan kampus UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi sah asli. Dan mereka memiliki bukti-bukti. Seperti di SMA, memiliki bukti, buku induk, dan arsip nilai-nilai Bapak Jokowi sejak kelas 1 sampai lulus. Memiliki ijazah SMA 6 Surakarta yang dulunya SMPP. Nah, saya rasa sekali lagi cukuplah Pak cari panggungnya. Tidak usah mencari panggung dengan mencemarkan nama baik orang. Bapak Jokowi itu begitu sabar Pak. Sabar. Namun kali ini Bapak akan kena batunya. Tunggu saja, Bapak akan siap-siap disidangkan dan dikenakan sanksi penahanan. Sebentar lagi Mulyono
Kenapa dengan Mulyono? Yang lo maksud Mulyono itu Pak Jokowi ya? Kenapa dengan Pak Jokowi? Hah? Udah buat apa Pak Jokowi samamu? Hello, nih ya kau dengar baik-baik ya. Yang membenci Pak Jokowi itu awal mulanya itu pendatang. Tuh yang suka teriak-teriak di Monas. Kelompok tim Monas Limin. Disingkat Kadarun. Monas Limin. Jadi kalau ada Kadrun. yang hari ini ya, kalau ada hari ini anak bangsa, khususnya putra-putri pribumi yang membenci Pak Jokowi, berarti dia udah terpapar virus Kadarun. Ya, Kadarun Masuk itu akal. tahu, kalau bukan anak A, anak B. Jadi kalau lo ikut-ikutan dengan Kadarun, berarti lo juga kalau bukan anak A, anak B. Oke? Cerdas bro. Musuh kita bukan sesama pribumi, pendatang. Oke? Betul. Salam logika untuk kita yang otaknya masih waras. Ya, teman-teman. Tentu teman-teman tidak bosan ya. Ya, tidak bosan kalau video saya ini masih terus mengulas tentang ijazahnya Pak Jokowi. Tadi di awal video sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana seorang Egy Sujana ditahan selama 20 hari ke depan. Dan mudah-mudahan berita ini atau informasi ini benar adanya. Kita tahulah siapa itu Egy Sujana. Egy Sujana itu masuk dalam komplotan Amin Rais, masuk dalam komplotan Abraham Samad, ya, masuk dalam komplotan Roy Suryo, masuk dalam komplotan Faisal Assegaf, Sitifa, ya. Jadi mereka inilah yang membuat keributan di bangsa ini, ya, melakukan pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal kita ketahui bersama, ya, kita ketahui bersama Pak Jokowi ini bukan baru sekarang jadi pemimpin loh. Ya, sudah sejak lama beliau menjadi wali kota Solo, tidak ada tuh yang mempersoalkan ijazahnya. Ya, biasa-biasa saja. Apakah mungkin karena waktu itu Pak Jokowi masih di PDI Perjuangan? Ya, patut kita duga jangan-jangan viralnya isu ijazah palsu ini diinisiasi oleh salah satu partai, ya, partai yang merasa sakit hati karena Pak Jokowi tidak lagi bersama dengan mereka. Ya, orang-orang ini, ya, padahal kita ketahui ya teman-teman, dari pihak UGM sendiri sudah mengatakan, melakukan konfirmasi balik bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ya, dan itu tercatat. Tapi mereka masih tidak percaya. Mereka maunya Pak Jokowi yang tunjuk langsung. Pertanyaan saya, kalau seandainya Pak Jokowi menuruti apa maunya mereka, apakah mereka masih percaya? Jangan-jangan nanti setelah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli, mereka bilang, bukan yang itu yang palsu. Pasti akan terus-menerus seperti itu. Ya, perlahan tapi pasti para pembenci Bapak Jokowi mulai ketar-ketir. Ya, tadi pada video yang saya upload sebelumnya, Amin Rais tiba-tiba berbelok. Ya, mendesak para lawyernya Pak Jokowi untuk segera menangkap provokator-provokator yang menyebarkan isu hoax terkait dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Amin Rais sendiri tidak sadar bahwa salah satu provokator itu termasuk dia sendiri. Ya, kemudian Sitifa juga yang katanya seorang dokter yang tiap hari sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Itu juga mulai bicaranya agak rem-rem. Orang-orang yang selama ini berteriak-teriak tentang ijazahnya Pak Jokowi perlahan-lahan mulai lemes. Ya, mulai lemas. Ketika itu Pak Jokowi diam, mereka berkuar-kuar, mereka di atas angin. Ya, mereka pasti dalam hati bilang, wah ini Pak Jokowi ini pengecut. Tapi mereka salah. Ya, Pak Jokowi ini pemain catur ulung. Ya, pemain catur ulung. Kenapa saya bilang begitu? Ya, sekarang ketika Pak Jokowi mulai bersuara,
mulai mengambil langkah tegas dengan menunjuk para lawyernya, mereka ketar-ketir. Ya, Pak Jokowi masuk ke ranah hukum, mereka bilang, janganlah. Ya, cukup tunjukkan ijazahnya itu sudah cukup. Ya, sekarang mereka begitu, kan takut. Apalagi sekarang kita lihat Egy Sujana itu sudah ditahan. Belum lagi ada itu emak-emak itu, video yang saya lihat di salah satu media sosial, yang lagi nangis-nangis, katanya ada kasus apa yang dia buat itu. Ya, mungkin sebentar lagi Amin Rais. Ya, habis Amin Rais, Roy Suryo. Ya, pantasan saja kemarin Roy Suryo itu tidak ikut ke Solo ya. Mungkin dia sudah tahu bahwa si Egy Sujana ini akan ditangkap. Yang lagi ramai dibicarakan di media-media sosial, baik itu di YouTube dan di TikTok, sekarang ini adalah tentang keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo. Banyak orang-orang yang merasa pintar mengatakan rakyat menunggu kepastian tentang ijazah Bapak Jokowi. Rakyat yang mana? Jadi orang-orang yang merasa pintar ini sebetulnya pecundang semua ini ya. Pecundang-pecundang yang selalu menyebar fitnah dan kebencian, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat negeri ini. Mereka tidak ada sama sekali mewakili aspirasi rakyat negeri ini. Karena Betul. rakyat negeri ini saya yakin dan percaya tidak butuh tentang kepastian dan kejelasan masalah ijazah Pak Jokowi. Ya. Karena rakyat negeri ini percaya dan yakin Pak Jokowi adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Ya. Setuju ya, teman-teman. Jadi mereka yang ribut tentang ijazah Pak Jokowi ini sebetulnya barisan sakit hati semua ini ya. Pecundang-pecundang yang tidak punya tempat dan tidak punya kedudukan di masa kepemerintahan Bapak Joko Widodo, dan mereka-mereka semua dari ormas-ormas yang telah dibekukan dan dibubarkan. Ya. Mereka lah semua yang berkoar-koar tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ditambah katanya sebagian manusia yang mengaku akademisi. Itulah yang berkoar-koar. Akademisi tai. Ditambah ada satu abang kita. Ya, abang kita ini dari Sumatera Utara ini. Maklumlah. Siapa ya kan? tuh? Dari daerah kami ini kan banyak orang pintar. Termasuk abang kita ini. Karena abang kita ini punya titel doktor. Kalau saya tidak salah, nama abang kita ini adalah Rismond Hasiholan Sianipar. Oh, si Dia Rismond. ini sarjana S3, bergelar doktor di bidang IT. Abang dari Rismond ini berani menjamin 1000% ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau ditengok dari cara abang kita ini berbicara dengan yakinnya mengatakan ijazah Pak Jokowi 1000% palsu, kita ikuti dulu narasinya abang kita ini. Bang Rismond Sianipar, abang orang pintar, kan begitu? Kami rakyat negeri ini kan orang bodoh semua, termasuk diri saya ini. Mungkin di Sumatera Utara ini sayalah yang paling bodoh ini, Bang Rismond ya. Saya nggak tahu Bodoh tentang tapi pintar. IT. Jadi pertanyaan dari rakyat kepada Bapak, Abang, kalaulah betul, kita buat betul. Kita buat betul ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, kita buat betul. Kita buat Bang Rismond, ya. Kita buat ijazah Pak Jokowi ini palsu. Pertanyaannya, siapa yang salah dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini? Masuk Siapa akal. Bang Rismond? Pak Jokowi kah? Atau yang mengeluarkan ijazah ini? Dalam hal ini adalah UGM. Pak Jokowi sendiri kah yang salah atau UGM-nya? Bang Rismond ini kan alumni dari UGM. Iya kan? Jadi menurut Bang Rismond, mungkinkah UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada seseorang yang belum diketahui kapasitasnya, yang belum diketahui kualitasnya? Hah? Karena di saat dikeluarkan ijazah itu, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, Bang Rismond. Ya?
Mungkin pengusaha kayu sukses saja belum. Ya. Ya. Jangankan wali kota, Pak Kayu yang sukses saja belum. Hah? Jadi siapa yang salah, Bang Rismon? Pak Jokowi sendiri atau UGM? Hah? Karena ijazah Pak Jokowi itu diteken oleh rektor loh. Apa mungkin menurut Bang Rismon sebagai alumni UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada orang yang belum diketahui kualitasnya? Hah? Bang Rismon ini ada di sebelah mana ini? Di pihak barisan sakit hati? Jelas. Mau mencari tentang kebenaran? Atau memang sengaja menguliti, menelanjangi kebobrokan UGM? Hah? Kan itu universitas Abang. Abang kan alumninya. Hah? Bang Rismon, rakyat negeri ini tidak butuh, ya, tidak butuh asli atau tidak ijazah. Enggak itu yang penting. Rakyat negeri ini tidak butuh orang pintar yang hanya pintar membodohi dan mempecundangi rakyat. Ya, rakyat negeri ini butuh seorang pemimpin yang berkualitas seperti Pak Joko Widodo. Supaya Anda sadar. Jadi coba Anda jawab, Bang Rismon Sianipar, mungkinkah universitas sekelas UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada orang yang belum diketahui kualitasnya? Berarti kalau di tahun 1985 saja pun UGM mau mengeluarkan ijazah palsu, bagaimana dengan sampai saat ini? Itu yang perlu Bang Rismon cari, Pak, tanya. Ya, karena Abang alumni di sana. Karena kalau sampai ini ada ijazah palsu dikeluarkan universitas sekelas UGM, betapa bobroknya manajemen UGM dari masa itu sampai dengan saat ini. Itu yang perlu Bang Rismon cari, Pak, tanya. Jangan hanya berkoar-koar karena Anda pintar. Ya? Ya, masuk akal ya. Kita anggap saja ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Ya, kemudian muncul pertanyaan berikut. Kira-kira siapa yang mau kita salahkan? Apakah Pak Jokowi? Tentu tidak. Artinya selama ini sasaran yang diberikan oleh para pembencinya Pak Jokowi ya, gerombolan Amin Rais ya, gerombolan Roy Suryo itu salah. Salah besar. Sangat-sangat salah besar. Ya. Yang mereka persoalkan selama ini itu kan ijazahnya Pak Jokowi waktu beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Seharusnya yang mereka tanya itu pihak UGM itu sendiri. Tapi kan kayaknya kan tidak mungkin universitas sekelas UGM mengeluarkan ijazah palsu. Ya, bahasa kerennya Amin Rais itu oplosan. Ya, ijazah itu dioplos. Kemudian pertanyaan berikut, teman-teman. Seharusnya ya, para pembenci Jokowi, para pencari fakta terkait dengan ijazahnya Bapak Jokowi ini tanya langsung ke orang-orang PDI Perjuangan ketika itu. Ya, tanya langsung ke Mas Ganjar yang waktu itu mengantar Pak Jokowi ke KPU. Mereka kan tahu, mereka kan lihat. Ya, kan tidak mungkin sebelum ke KPU mereka tidak memeriksa semua dokumen-dokumen yang ada. Pasti diperiksa satu persatu. Saya kira ijazah ini hanyalah sebuah alasan para pembencinya Pak Jokowi ini untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Tapi mereka ini salah besar. Orang yang mereka lawan ini bukan orang sembarangan. Ya mungkin mereka lihat mukanya Pak Jokowi yang culun. Wah, ini orang gampang nih kita kerjain. Tapi ternyata apa? Sekali Pak Jokowi berbicara, semuanya langsung mingkem. Ya, sekali Pak Jokowi berbicara, semuanya langsung mingkem.
Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak kita yang ini ya, yang orang Sumatera ini. Dia sangat pintar. Ya, ya kita anggap saja, menurut dia, kata dia tadi, kita anggap saja ijazahnya Pak Jokowi palsu. Masa iya sekelas UGM mengeluarkan ijazah palsu untuk Pak Jokowi? Kalau iya, kenapa harus Pak Jokowi yang disalahkan? Kan harus UGM. Iya kan? Atau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Ya, gara-gara saya membuat video tentang ijazah palsu, tentang para pembencinya Pak Jokowi ini, subscribe saya itu turun perlahan. Persetan, saya tidak pedulikan itu. Ya, masih banyak kok yang mau datang ke channel ini. Masih banyak kok orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Jadi buat Anda-Anda yang sudah subscribe, kemudian unsubscribe, tidak masalah buat saya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe ya, kemudian unsubscribe kembali. Setidaknya Anda sudah menonton konten-konten saya tentang Pak Jokowi. Artinya Anda juga mencintai Pak Jokowi. Ya. Tapi sayangnya kecintaan Anda itu hanya ikut arus, hanya turut ramai saja.